selamat sore rekan-rekan sekalian. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Selamat datang di pertemuan KBP kita yang ke-24. Hari ini kita bakal belajar bareng sama pembicara kita, Pak Pendeta Abraham Silowilar, dan nanti akan dipandu juga oleh moderator kita, Kak Dina. Dan topik hari ini tentang tudung kepala ya, dengan perikop 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 15. Seperti biasa nanti akan ada presentasi, kemudian tanya jawab. Silakan teman-teman bisa pakai fitur chat atau raise hand nanti untuk pertanyaan. Kemudian PA ini akan direkam dan nantinya juga akan dimasukkan ke dalam YouTube kami, Kelompok Biblika Progresif. Oleh sebab itu, sebelum aku kasih ke Kak Dina, mari kita awali dulu dalam doa. Allah yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu kepada kami, karena Engkau telah mengumpulkan kami sama-sama via virtual ini ya Allah. Dan sekarang pada sore hari ini kami mau belajar bersama, kami mau berdiskusi bersama. Kiranya Engkau berkati dan sertai jalannya PA pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Berkatilah juga Pak Silo sebagai pembicara dan Kak Dina sebagai moderator, juga kami masing-masing agar kami bisa mendengarkan, memahami, belajar bersama-sama dan bisa mendapatkan buah dari hasil diskusi ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Patricia. Ya Pak, silakan Kak Dina. Oke, selamat sore teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya, Peti saya bisa memastikan. Jelas, Pak. Oke. Baiklah, teman-teman sekalian selamat datang kembali di PA Kelompok Biblika Progresif. Nah, kali ini kita akan membahas, buat saya ini sesuatu yang menarik ya. Selain teks-teks sebelumnya juga pasti menarik, tapi ini juga tidak kalah menarik tentang tudung kepala. Warisan, labelisme, identitas, dan kontestasi dalam 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 15. Nah, kali ini kita akan dibantu oleh Bapak Pendeta Abraham Silowilar yang adalah seorang pendeta GPIB yang diutus ke STFT Jakarta untuk menjadi dosen, dan saat ini beberapa mata kuliah yang diampu adalah teologi agama-agama, juga metode penelitian lapangan, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Unit Publikasi dan Informasi STFT Jakarta. Nah, untuk itu kita akan memulai dengan membaca teks Alkitab terlebih dahulu ya Pak Abraham. Silakan. Lalu nanti akan ada penjelasan dulu dari Pak Abraham, kemudian kita akan ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan sebanyak 3 termin, dan teman-teman silakan bertanya, merespon, bisa via chat, tapi bisa juga langsung raise hand dan akan diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan respons atau pertanyaan, dan akan ditanggapi nanti oleh Pak Abraham dan juga kita bisa berdiskusi bersama. Untuk itu teman-teman, izinkan saya terlebih dahulu membaca 1 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 15. Hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.
Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Demikian pembacaan Alkitab kita. Saya silakan kepada Pak Abraham. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk undangan bagi saya. Dalam komunikasi personal saya dengan Patrice, sebetulnya saya sampaikan saya ini deg-degan gitu. Dan sebelum dimulai tadi saya ke kamar mandi dulu. Dan yang kedua, bagian dari deg-degan itu saya bertanya-tanya nih, ini kan kelompok Biblika Progresif. Ya, saya bertanya-tanya, jangan-jangan materi saya ini nggak progresif. Gitu ya, jadi nanti biar saya serahkan ke teman-teman lah untuk menilai ya progresif atau tidaknya gitu. Baik, saya akan share screen. Semoga rekan-rekan punya kesempatan membaca ya materi yang sudah ada, karena saya sampaikannya agak mepet itu, beberapa hari terakhir agak padat saya, dan untuk itu saya juga minta maaf ya. Nah, ini judulnya agak berbeda dengan judul yang di paper. Judul di paper agak panjang gitu ya. Saya membuatnya lebih singkat dan saya menggarisbawahi bahwa ini pengantar diskusi ya. Jadi ini hanya mengantar gitu. Detail-detailnya tentu bisa dilanjutkan di dalam diskusi nanti setelah presentasi. Nah, saya memulai presentasi ini dengan proposisi di mana kira-kira atau saya memahami tentang topik ini gitu ya. Proposisi saya adalah saya melihat soal tudung kepala ini sebagai set narrative of religion gitu ya. Jadi fenomena tudung kepala ini ada di banyak komunitas gitu ya. Dan karena dia ada di banyak komunitas, maka tudung kepala ini menjadi ruang kontestasi yang di dalamnya, di dalam kontestasi itu terjadi negosiasi terhadap kekuatan dominan. Dan itu dilakukan oleh banyak pihak dengan menggunakan berbagai framing, termasuk Paulus atau setidaknya mereka yang menjadi Pauline scholar gitu ya. Nah, ini proposisi saya terhadap tema ini, dan ini agak beda dengan posisi saya nanti ya. Nah, saya membuka riset saya tentang topik ini dengan pertanyaan dua, yaitu mengapa perempuan harus bertudung sementara laki-laki tidak. Dan kedua, apakah Paulus sedang promosikan paham dan sekaligus praktek misogini? Misogini adalah membenci perempuan dari misi dan gini di surat 1 Korintus ini gitu ya. Nah, dua pertanyaan ini yang akan saya usahakan untuk saya jawab gitu di dalam riset pendek saya ini. Nah, untuk bisa menjawab itu saya mengajukan pertanyaan bagaimana saya mendekati teks ini gitu ya. Di beberapa tempat penulis menggunakan 2-16
cuma kelompok ini yang pakainya 2 sampai 15. Tapi di banyak literatur itu semuanya itunya utuh sampai 16 gitu. Jadi saya menggunakan itu ya. Nah, saya memilih dari sekian banyak pendekatan yang ada, saya memilih untuk menggunakan pendekatan trajektori sejarah. Secara sederhana, trajektori sejarah itu adalah lintasan sejarah. Jadi kita membayangkan suatu sejarah sebagai hal yang linear, jadi dia sebagai lintasan gitu. Meskipun ini tidak benar-benar linear gitu ya. Jadi kalau dibilang linear bukan berarti linear, tapi kita rentangkan sehingga dia terlihat sebagai lintasan gitu. Dan isi dari lintasan tersebut gitu ya. Nah, trajektori sejarah ini agak mirip atau dekat dengan apa yang Michel Foucault pernah bahas di dalam bukunya tentang arkeologi pengetahuan gitu ya. Dan saya meminjam pemikiran beliau sehingga trajektori sejarah yang saya pakai di sini secara khusus adalah penggalian arkeologis atas artefak-artefak. Nah, artefak ini kalau rekan-rekan bicara arkeologi itu kan bisa inskripsi yang ada di daun, di batu ataupun di tulang belulang gitu kan. Itu artefak gitu ya, temuan-temuan. Nah, artefak itu tidak bicara pada dirinya sendiri. Jadi kalau teman-teman misalnya ketemu menggali lalu menemukan tulang, nah tulang itu nggak bicara tentang tulang itu, tapi bicara tentang dunia dari mana tulang itu berada, gitu ya. Jadi artefak itu adalah presentasi dari satu dunia. Nah, jadi makanya saya menggunakan trajektori historis dalam bingkai pemikiran Michel Foucault tentang arkeologi pengetahuan. Sehingga trajektori historis adalah suatu usaha menggali atau penggalian arkeologis terhadap artefak-artefak. Nah, dalam hal ini perikop kita adalah artefak. Dia adalah peninggalan sejarah yang ada di dalam satu kertas. Kalau dulu kita namanya di kertas-kertas apa sih? Daun-daun gitu ya. Lalu kemudian di kulit-kulit binatang, itu kan ada potongan-potongan tulisan kertas gitu. Sama seperti yang kemarin terbaru itu temuan dari dosen Harvard, saya lupa namanya tapi nama belakangnya King. Dia menemukan itu penggalan yang sangat pendek, bahkan robek kiri kanan, tetapi yang pendek itu sudah diuji karbon, dan uji karbon itu menunjukkan bahwa kertas yang digunakan, tinta yang digunakan itu usianya itu persis dengan usia di mana Yesus berada dan hidup. Itu hasil uji karbonnya gitu ya. Rekan-rekan bisa lihat deh, itu kalau nggak salah 4-5 tahun yang lalu penemuan ini agak booming ya. Kenapa? Karena di dalam kertas itu kulit gitu ya, kertas lah ya, itu disebutkan kalimatnya pendek bahwa Yesus menikahi Maria. Pendek saja kalimatnya, tapi itu langsung jadi geger gitu. Nah, yang pendek ini dibahas panjang lebar karena mau dilihat sebagai artefak. Ini kan mewakili dunia di mana kalimat itu berada. Nah, sebenarnya mau bicara apa gitu ya. Meskipun pada akhirnya sedikit tentang penelitian ini, akhirnya para peneliti agak menemui jalan buntu karena yang ditemui adalah kalimat yang sepenggal, dan sampai sekarang tidak ditemukan kelanjutannya. Bagian-bagian yang hilang itu nggak ditemukan. Kalau seandainya ditemukan mungkin bisa dapat pemahaman yang utuh. Maksudnya apa sih ini? Karena nggak dapat, ya jadi akhirnya seperti itu gitu. Itu mentok jadinya sekarang, deadlock gitu ya. Meskipun menarik untuk mengetahui lebih lanjut, tapi yang dibutuhkan adalah penggalan yang hilang ini harus ditemukan dulu biar dapat pemahaman yang utuh gitu ya. Nah, itu tentang pendekatan yang saya gunakan. Nah, dengan pendekatan itu saya memposisikan diri saya sebagai berikut. Sebagai set narrative of religion,
dominasi tudung kepala yang ada di banyak komunitas itu hanya dapat berlangsung di atas lanskap dunia manusia seperti yang selama ini terjadi. Jadi kenapa tudung kepala bisa menjadi hal yang dominan di banyak komunitas? Itu terjadi karena ini berlangsung di lanskapnya adalah dunia manusia. Nah, kalau misalnya lanskapnya berubah, dalam hal ini saya mencoba membayangkan dengan perkembangan teknologi digital, perubahan lanskap itu adalah berubah dari dunia manusia ke robot. 50 tahun ke depan, robot-robot akan semakin banyak menemani kehidupan kita. Ya kan? Karena perkembangan teknologi digital, artificial intelligence, dan seterusnya, teknologi drone, mobil terbang, ya kan? Semakin banyak nih nanti. Nah, ketika semakin banyak robot, itu kan sebenarnya perlahan-lahan lanskap kehidupan kita kan berubah. Kalau sekarang ini kan kita melihat manusia semua. Tapi 50 tahun ke depan, dari 10 orang bisa 2-3 itu robot. Gitu ya. Ini dipahami dulu perubahan lanskap ini ya. Nah, ketika berubah lanskap itu, maka set narrative religion yang sudah mendominasi sekian ribu tahun, itu perlahan-lahan ketika masuk di dalam lanskap yang baru, itu maka perlahan sangat mungkin mengalami pemudaran dominasi. Kenapa? Bisa jadi karena manusia dengan robot itu berbeda dalam rasa pemaknaan. Gitu ya. Ini posisi saya kalau di dalam paper istilahnya kalimat tesis. Ini kalimat tesis saya terhadap riset saya. Jadi kenapa dominasi failing atau failing mendominasi? Karena itu terjadi di dalam lanskap dunia manusia. Ketika lanskapnya bergeser menjadi dunia yang tidak sepenuhnya manusia, ada robot di dalamnya, maka dominasi failing itu perlahan-lahan semakin pudar, sangat mungkin pudar, gitu ya. Itu tesis saya di dalam riset ini. Nah, bertolak dari tesis itu, maka saya mulailah melakukan penggalian terhadap topik ini. Sekali lagi ini penggalian arkeologis dan saya melihat atau memusatkan perhatian kepada artefak-artefak, dalam hal ini teks-teks yang dijadikan bahan yang berkaitan dengan topik ini tentang tudung kepala ya. Dan saya membagi dua jenis artefak, artefak sekunder dan primer. Yang sekunder itu bicara tentang bagaimana fenomena ini ada di masyarakat secara umum dan itu berarti sifatnya luas. Lalu artefak yang primer itu bicara satu hal yang sangat spesifik, yaitu khusus tentang 1 Korintus, dan itu berarti sifatnya sangat khusus dan sempit, gitu ya. Nah, yang sekunder di dalam paper saya menyebut bukunya Fatima Mernissi, seorang feminis muslim dari Maroko. Nah, di dalam bukunya gitu ya, dia menyebutkan bahwa soal tudung kepala ini juga menjadi masalah di komunitas muslim, gitu ya. Dan secara terus terang dia mengatakan bahwa tudung kepala adalah simbolisasi dari dominasi dominasi laki-laki terhadap perempuan, gitu ya. Dan dia berusaha juga untuk di dalam bukunya, di dalam risetnya, untuk bagaimana komunitas muslim bisa melampaui isu tudung kepala ini, artinya pergi meninggalkan tudung kepala. Nah, tapi di sisi lain, salah satu buku yang saya gunakan adalah Desiree Coslin. Dia mengatakan bahwa fenomena tudung kepala itu adalah satu praktek kultural dari konteks masyarakat Syro-Mesopotamia. Artinya bahwa tudung kepala ini ada di komunitas-komunitas bangsa Asyur, bangsa Phoenix, yang dulu Akadian, yang akrab kalau kita baca dunia perjanjian lama. Jadi tudung kepala itu udah ada di sana di era mereka, gitu ya. Syro Mesopotamia. Nah, lalu
studinya Richard Oster, rekan-rekan bisa baca di paper ya, itu mengatakan bahwa tudung kepala secara khusus dalam konteks 1 Korintus itu adalah ekspresi dari ritus Romanus. Kenapa? Karena Korintus itu adalah wilayah yang menjadi koloni dari Imperium Roma. Dan sebagai pihak yang berkuasa, Roma berusaha melakukan romanisasi penduduk jajahan. Nah, romanisasi penduduk jajahan itu disebut dengan istilah ritus Romanus, yang artinya menjadi seperti orang Roma, gitu ya. Jadi pengusaha Roma itu berusaha sebaik mungkin menjadikan orang-orang di wilayah jajahannya itu menjadi terromanisasi, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, tudung kepala ini berakar di masyarakat androsentris. Ini saya menggunakan bukunya Elizabeth Susler Fiorenza yang sangat klasik itu, dan dia menunjukkan bagaimana dunia ketika Kristianitas berkembang adalah dunia yang sangat androsentris. Dan dunia yang androsentris itu saya kaitkan dengan risetnya Oster adalah dunia Roma. Lalu kemudian kalau dikaitkan lebih jauh lagi, itu adalah dunia Syro-Mesopotamia. Jadi rekan-rekan jangan terlihat bingung atau terlihat atau membuat Syro-Mesopotamia dan Romanus sebagai bertentangan. Tidak, karena akar besarnya adalah kedua komunitas ini hidup di bawah masyarakat androsentris, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, tudung kepala itu setidaknya memiliki makna dominasi, yaitu jelas ditunjukkan oleh Fatima Mernissi. Tapi sekaligus tudung kepala itu memiliki labelisme identitas. Nah, ini yang nanti akan coba saya bahas lebih terpisah ya di tempat yang lain gitu. Tapi untuk sementara literatur sekunder atau artefak sekunder ini bicara tentang tudung kepala. Kira-kira 3 hal ini yang menjadi perhatian yang saya garis bawahi. Nah, literatur atau artefak primer itu bicara tentang 2 pendekatan. Sekali lagi, literatur primer atau artefak primer ini bicara tentang sumber-sumber yang secara khusus membahas tentang 1 Korintus, secara khusus perikop kita, gitu ya. Nah, dari banyak literatur yang sempat saya dapatkan, saya mendapatkan ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah ketika kita bicara perikop ini, kita akan masuk ke dalam 2 arus yang tradisional dan arus non tradisional, gitu ya. Nah, arus yang tradisional itu selalu melihat bahwa Paulus bukanlah sumber masalah. Lalu yang non tradisional itu selalu memandang Paulus sumber masalah, sehingga muncul perikop ini, gitu ya, atau muncul apa yang ditulis di perikop, gitu. Nah, 2 pendekatan ini sebetulnya ditulis oleh Lucy Pepiat. Bukunya sebetulnya sangat relevan dengan topik kita. Tapi sayang, saya nggak bisa mendapatkan bukunya secara utuh. Saya cuma mendapatkan 30 halaman pertama, gitu ya. Dan justru bagian yang tidak saya dapatkan menurut saya itu bagian yang penting, gitu. Tapi saya berusaha mencari di tempat lain, gitu, yang juga turut membahas itu. Nah, yang kedua, tadi saya sudah menyebutkan tentang ritus Romanus, bahwa ini juga menjadi konteks yang sempit atau primer ketika bicara tentang 1 Korintus. Jadi kalau kita melihat isu tudung kepala di dalam 1 Korintus secara cepat dan sederhana, kita bisa bilang bahwa itu adalah ekspresi dari bagaimana proses romanisasi berlangsung di tengah komunitas Kristen. Secara sederhana bisa begitu, gitu ya. Kalau kita lihat konteksnya. Nah, lalu yang kedua, saya juga mendapatkan dari banyak
literatur ini bahwa usaha-usaha memahami perikop ini terjadi secara intratekstual surat-surat Paulus. Kita tahu bahwa surat Paulus itu dibagi dua, surat yang sungguh-sungguh ditulis Paulus dan surat yang disebut menggunakan nama Paulus tapi bukan Paulus sebagai penulisnya, atau yang disebut sebagai Deutero-Pauline epistle atau letters gitu ya. Nah, banyak pelajar-pelajar sarjana-sarjana biblika di bidang 1 Korintus ini membaca perikop kita dengan cara atau dengan menggunakan pendekatan intratekstual. Jadi misalnya perikop kita ini dibaca dalam kacamata Galatia pasal 3 ayat 28. Di dalam Galatia ini salah tulis, itu bukan kristolosentris itu kristosentris. Itu Paulus sangat terlihat menegaskan pentingnya kristosentris ketika membahas relasi laki-laki dan perempuan gitu ya. Sehingga di dalam kristosentris itu sebetulnya sudah ada terkandung nilai-nilai equity. Equity itu keseimbangan, keadilan yang seimbang gitu. Dan prinsip ini dipakai di dalam beberapa karya sarjana biblika untuk menjelaskan bahwa Paulus sebetulnya secara umum adalah orang yang memandang penting kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena Paulus adalah promotor yang utama dari kristosentris yang mempromosikan kesetaraan itu gitu ya. Nah, lalu kemudian ada juga yang berusaha menjelaskan seperti yang tadi saya sebutkan, karya Lucy Pepiat yang melihat perikop kita ini secara khusus berada dalam konteks ibadah gitu ya. Nah, tapi sayangnya saya nggak dapatkan utuh buku Pepiat ini, tapi saya mendapatkan tulisan lain. Ini saya lupa penulisnya, tapi di tulisan itu dia menyebutkan bahwa kehidupan komunitas Korintus adalah kehidupan yang dikelilingi oleh praktek-praktek keagamaan dari agama-agama yang ada di Roma. Nah, salah satu bentuk ibadah yang ada di masyarakat saat itu adalah ibadah Dionysius. Nah, yang menarik adalah ibadah Dionysius ini punya karakter yang khas, yaitu mereka akan membuat kebisingan sehingga ibadah itu menjadi sangat riuh rendah, dan kemudian kebisingan itu menjadi tanda atau dipahami sebagai mereka sedang merayakan kehadiran roh yang ilahi di dalam ibadah itu. Nah, rupanya orang-orang yang mengikut ibadah Dionysius ini juga adalah orang-orang yang ada di dalam jemaat Korintus gitu. Sehingga mau nggak mau praktik ini itu menyerap ke dalam komunitas Korintus gitu. Dan di samping ibadah juga ada praktek-praktek kemasyarakatan yang berkembang di konteks Imperium Roma, yaitu misalnya pada saat itu kalau misalnya ketemu perempuan dengan rambut yang terurai gitu ya, tidak ada tudung kepalanya. Nah, rupanya perempuan yang seperti itu mewakili satu komunitas. Nah, komunitas ini adalah komunitas para pelacur atau orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip secara moral rendahan gitu. Nah, sehingga jadi bayangkan komunitas Korintus itu dikelilingi oleh berbagai praktek ibadah dari nilai-nilai dari agama-agama yang ada di Roma, tapi sekaligus dikelilingi oleh nilai-nilai sosial atau praktek sosial. Salah satunya adalah tentang bagaimana perempuan dengan rambut tertentu itu adalah bagian dari komunitas
dan komunitas itu adalah komunitas yang secara moral nilainya lebih rendah dari perempuan yang di tempat komunitas lain, gitu. Oleh karena itu makanya disebut dengan labelisme identitas, bahwa mereka yang berambut panjang, perempuan yang berambut panjang dan tidak ya pokoknya terurai, jatuh, terjuntai gitu, itu mewakili komunitas yang seperti tadi gitu. Nah selanjutnya, ternyata udah selesai saya. Saya kira masih panjang. Oke, nah jadi itu ya, 2 artefak yang umum dengan yang khusus, masing-masing bicara tentang bagaimana tudung kepala di dalam artefak-artefak itu. Dan kemudian saya berusaha menutup renungan lagi riset kecil saya dengan berusaha menempatkan isu tudung kepala ini di era transisi perubahan lanskap dari dunia manusia ke dunia robot. Nggak tahu apakah rekan-rekan menyadari, di paper saya itu saya sebutkan misalnya Japanese Buddhist Robot Preacher, bahwa Jepang sudah berhasil membuat robot pengkhotbah, sehingga setiap orang yang memerlukan jasa pelayanan khotbah atau bimbingan dari biksu-biksu Buddhis, ya, dia nggak perlu ketemu biksu, dia ketemu robot aja. Dan di sisi yang lain, yang kedua, tahun 2018 Universitas Cornell itu sudah berhasil membuat robot yang diisi dengan emosi-emosi manusia. Jadi bayangkan, robot bisa menangis, robot bisa ketawa, robot bisa merasakan, bahkan yang perkembangan terkini adalah robot seksual, bisa merasakan bagaimana hubungan intim diekspresikan dan terjadi sama seperti manusia. Nah, ini kita sudah berada di posisi di transisi awal, periode transisi awal dari dunia manusia ke dunia robot. Seperti yang saya bilang tadi, sekarang ini kita masih lihat kalau di satu ruangan ada 100 orang, kita masih lihat 100 orang itu manusia. Tapi 50 tahun ke depan, dalam satu ruangan 100 orang belum tentu semuanya adalah manusia. Nah, ketika kita berada di dalam perubahan itu, isu ini kan juga akan masuk terus berlanjut ke periode itu kan. Nah, sehingga ketika ia masuk ke perubahan lanskap ini, kira-kira ini imajinasi saya, apakah robot yang emosional itu, yang memiliki emosi manusia, yang ditanamkan emosi manusia itu bisa merasakan makna feeling seperti manusia. Misalnya ketika ada seorang perempuan yang harus melawan keluarganya karena dia bertahan bahwa ini adalah tubuh saya menentukan, tapi orang tuanya memaksa, kalau kamu nggak mau, semua akses kehidupanmu kami cabut. Itu kan perasaan yang sangat tertindas. Nah, apakah robot bisa merasakan itu, dan apakah perasaan para robot ini sama? Dan yang kedua, apakah tadi ya posisi saya kan jelas, saya ingin mengatakan bahwa ketika perubahan ini terjadi, maka dominasi feeling itu perlahan-lahan akan mengalami penyusutan. Nah, apakah memang seperti itu? Gitu. Saya yakin ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman. Gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Kak Dina dan Kak Petris. Terima kasih untuk perhatiannya dan waktunya. Terima kasih Pak Abraham untuk penjelasan yang menarik sekali ya tentang tudung kepala ini. Teman-teman, kalau misalnya mau bertanya, disilakan, kita akan mulai diskusi kita. Bisa menanggapi atau bisa menceritakan pengalaman apa yang teman-teman rasakan berkaitan dengan tudung kepala. Mungkin saat ini dalam konteks kita, ini dilekatkan dengan agama yang salah satunya misalnya agama Islam misalnya ya. Jadi
Lalu ada pertanyaan-pertanyaan, lalu bagaimana dengan agama yang lain begitu. Nah, pengantar yang disampaikan Pak Abraham ini cukup jelas menolong kita mengetahui latar belakang dari penggunaan tudung kepala ini. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan teman-teman. Oke, sembari menunggu ya, saya nambahkan. Jadi ketika Paulus mempromosikan penggunaan tudung kepala, gitu, Paulus sebenarnya ini kalau nggak salah tulisannya Schirmacher yang mengatakan bahwa Paulus sebetulnya sedang berusaha membuat perbedaan di dalam ibadah Kristen. Kalau di ibadah yang tadi misalnya ibadah Dionysius, perempuan bisa datang dengan sekenanya, dalam arti ya tadi itu yang rambut menjuntai itu mewakili komunitas tertentu, label tertentu. Lalu dia datang di ibadah, lalu orang nanti melihat, loh ini ibadah komunitas apa sebetulnya, gitu. Nah sehingga Schirmacher mengatakan bahwa itu sedang mempromosikan pertama pembedaan bahwa ibadah ini bukan ibadah Dionysius atau ibadah dari komunitas yang lain. Makanya pakailah tudung. Gitu. Dan itu berarti pada saat yang bersamaan bahwa ada proses pemaknaan baru terhadap arti tudung. Dari yang di awalnya yang secara umum tadi adalah suatu bentuk dominasi dan sekaligus penganiayaan gitu ya. Tapi di sini udah berubah bahwa itu adalah bentuk perlindungan agar perempuan yang ada di komunitas ini itu nggak diidentikan dengan yang lain. Kira-kira begitu. Ada yang mengatakan begitu gitu ya. Tapi juga sekaligus tadi dari awal ada kelompok non tradisional yang apapun penjelasannya tetap mengatakan Paulus salah. Karena udah terlanjur menuliskan ini di kitabnya dan itu diwariskan ke kita. Gitu. Seandainya Paulus gak menulis ini, nggak akan ada itu misogini di dalam literatur Kristen. Gitu. Kira-kira begitulah pemetaannya ya. Thank you. Makasih Pak. Silakan teman-teman bisa memberikan tanggapan. Nggak usah malu-malu. Kalau bingung juga bisa bertanya juga dengan Pak Silo. Nanti minta tolong AC atau Peti kalau misalnya ada yang di room chat ya. Pak, saya sembari nunggu teman-teman nih, saya mau bertanya ya Pak. Saya cukup tertarik dengan teks ini, khususnya pada ayat 13 sampai 15. Kalau itu kan berbicara tentang patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi sebenarnya Pak, kalau dikaitkan dengan rambut dan juga rambut dijadikan penudung dan penudung, itu berarti kan bagian dari identitas perempuan kalau dilihat dari teks ini ya Pak. Tapi bagaimana kita menyikapi khususnya pada teks ayat 13 dan ke-15 ini bahwa rambut panjang itu hanya diidentikan kepada kehormatan perempuan, sementara laki-laki tidak. Kalau kita mau ngebaca ini menurut Bapak bagaimana kalau ketika orang bertanya misalnya di jemaat ada pembedaan seperti ini antara laki-laki dan perempuan? Ya, pertama sekali lagi, saya lupa ini, bisa dilihat di paper. Jadi ada scholar, pelajar 1 Korintus ini yang membaca perikop tadi itu yang di ayat yang tadi secara khusus itu dengan melihat ayat-ayat di surat Paulus yang juga bicara tentang perhiasan perempuan. Gitu misalnya ada 1 Timotius berapa gitu ya, saya ada di paper lah, saya lupa itu. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, lalu ada diskusi nih yang menarik. Ketika perempuan memakai ini, semua bentuk perhiasan itu sebetulnya style, gaya rambut
atau memang sebetulnya sungguh-sungguh mewakili satu komunitas. Jadi di satu sisi ada yang menganggap kalau rambut panjang, perempuan yang pergi dan keluar di ruang publik rambut panjang itu adalah identitas komunitas dan perempuan dilabelkan di situ. Dan memang kelompok itu ada gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada perempuan yang jalan dengan rambut panjang tapi dengan menambah hiasan di rambutnya. Nah ini apa? Apakah tetap jadi bagian dari itu kelompok yang tadi atau ini cuma gaya-gayaan aja gitu? Ada yang bilang gitu. Itu kalau nggak salah pelajarnya Perry atau Penny lah kalau nggak salah itu di paper saya ada gitu. Nah jadi seperti itu. Nah yang kedua sebetulnya saya tertarik karena Dina kan bicara tentang ibadah ya. Saya nggak tahu apakah sejauh ini mendapatkan perikop-perikop tentang ibadah. Bagaimana perempuan sih sebetulnya dalam ibadah? Ibadah mula-mula itu kan ibadah yang di rumah-rumah dan dia bertemu tiap minggu. Dan dalam pertemuan itu belum terstruktur seperti sekarang ya, ada pendeta dan seterusnya gitu. Dan saat itu komunitas Kristen menjadi booming karena menawarkan sesuatu yang berbeda. Sehingga yang datang tuh banyak. Tapi di sisi yang lain yang memperhatikan, mengamat-ngamati dari kejauhan juga banyak. Gitu. Sehingga apa yang sedang dilakukan oleh di dalam ruang ibadah itu menjadi perhatian yang penting gitu. Menjadi isu yang penting. Nah, maksud saya adalah bagian dari itu apakah memang ada dan tertulis gitu bentuk-bentuk yang sudah jadi pakem saat itu lah ya, bahwa perempuan harus seperti ini dan seterusnya. Itu yang saya nggak ketemukan di dalam tulisan, dalam riset saya gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Dina, sekali lagi kalau pakai pendekatan intratekstual, yang mau disampaikan adalah Paulus sebetulnya sedang menawarkan satu pembedaan, garis demarkasi yang berbeda antara ini komunitas Kristen, meskipun anggotanya adalah anggota masyarakat, tapi ketika mereka berada di dalam komunitas ini, mereka berbeda. Termasuk di dalam hal bernubuat. Kenapa? Karena sekali lagi tadi, contohnya adalah ibadah Dionysius. Ini juga saya baru tahu ada ibadah Dionysius namanya. Itu ibadah yang identik dengan keriuhan. Kalau sekarang kalau kita bilang itu bahasa roh yang bla 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 gitu. Ternyata udah ada di zaman itu. Dan bagi mereka ibadah kalau yang udah ribut ramai dengan seperti itu mereka bisa rasakan roh hadir, mengalami trans. Tapi bagi Paulus ini bukan ibadah, ini orang yang teriak-teriak kayak orang gila. Dan ibadah kami bukan seperti itu. Sehingga kalaupun mau bernubuat itu ada nggak bisa seperti mereka gitu. Harus ada cara yang lain, ada pembedanya. Jadi dalam rangka itu sebetulnya. Dan jangan lupa sekali lagi pendekatan intratekstual ingin menegaskan nilai-nilai yang ada di kristosentris. Dan Paulus sangat kuat di sana. Jadi artinya banyak teks yang bicara tentang perempuan di Paulus, tetapi karena Paulus juga bicara tentang kristosentris sangat kuat, sehingga teks ini dilihat dalam bingkai intratekstual itu. Sehingga para scholar yang berusaha menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Paulus adalah usaha untuk itu tadi, misalnya membedakan komunitas Kristen perdana dengan agama yang di sekitarnya. Praktek kami beribadah beda dengan yang sekitarnya. Kalaupun bernubuat, silakan bernubuat, tapi juga ada syaratnya, tata caranya, agar kita berbeda dari yang lain. Kira-kira begitu, Kak Dina. Terima kasih untuk penjelasannya Pak, cukup jelas buat saya. Teman-teman yang lain silakan. Boleh raise hand, boleh langsung bicara. Ada Kak Ibran Bonde, Kak. Oke, silakan. Orang jauh. Silakan Kak Ibran. Halo Kak Silo. Ya, sorry bro. Lanjut. Terima kasih sudah. Wah, ini pendekatannya ini menarik sekali.
Saya cuma ingin tanya nih Kak, apakah ibadah Dionysius ini terkait dengan, kan Dionysius ini identik dengan arak, kemabukan begitu. Apakah itu terkait dengan itu? Kalau demikian, kalau maksudnya kalau melihat penjelasannya Kasilo, bisa dibilang Paulus ini anak zamannya agak susah ya. Kalau menurut saya, Paulus ini boleh dibilang kalau kita harus pakai tipologi ya Kak, tripolar begitu maksudnya. Tipologi tripolar bisa, Paulus ini mau menunjukkan identitas orang Kristen, perempuan Kristen itu ya beda dari mereka. Iya. Jadi agak, maksudnya menurut saya berarti Paulus ini anak zamannya agak susah dia menerima perbedaan-perbedaan yang ada di sekitarnya sehingga dia mau memisahkan diri. Oke. Thank you. Terima kasih, Kak. Imran. Pertama saya mau bilang Imran ini ternyata penganut Harmaka Putrarian dengan polarisasi melepas bingkai. Mungkin iya Kak. Saya baru menyadari, oh ini Harmaka Putrarian ini. Baik, saya mau coba jelaskannya gini aja ya, dari perspektif sejarah agama-agama. Secara umum, ketika satu komunitas agama muncul, persoalan identitas itu menjadi hal yang paling penting. Apa beda kita dengan mereka? Itu satu. Lalu perbedaan ini mau di mana kita letakkan? Apakah di ajaran, ibadah, atau perilaku, code of moral, gitu ya? Mau di mana? Dan kebanyakan memilih semuanya diambil, gitu ya. Sehingga barulah kemudian dilihat, oh inilah kami, gitu. Itu secara umum ya. Sehingga ketika ditanya soal ibadah Dionysius, saya terus terang, saya baru tahu pas bikin riset ini, oh ada tuh ibadah Dionysius. Saya juga kaget, ini ibadah macam apa? Cuma saya nggak punya waktu mencari ya. Tapi setidaknya salah satu karakternya adalah keramaian dalam beribadah. Dan bagi Paulus, ini bukan ibadah. Maksudnya itu terlalu ramai dan riuh. Karena setiap orang bisa ngomong, dia disebutnya speaking in tongues gitu ya. Semua orang bisa ngomong seperti itu, sehingga akhirnya fokusnya di mana nggak ada dan seterusnya. Dan akhirnya Paulus memandang ini bukan ibadah gitu. Dan perlahan-lahan dia mulai membuat pembedaan-pembedaan itu. Jadi kalau ditanya apakah dia anak zamannya, ya iya dia memang anak zamannya, tapi dia kayaknya juga bisa dilihat dia punya tanggung jawab gitu ya, bukan hanya untuk menyebarkan Kristus tapi membentuk. Ini masih proses tahap awal komunitas ini, bentuknya mau seperti apa. Nah dia perlahan-lahan memberi fondasinya menurut saya gitu, walaupun memang fondasi ini nggak utuh ya, nanti utuhnya nanti setelah beliau wafat baru kemudian perlahan-lahan semakin kelihatan fondasinya, tapi setidaknya dia mulai perlahan-lahan memberi fondasi itu. Itu yang saya bisa respon, Imran. Nggak tahu menjawab. Makasih Kasilo. Makasih. Karena saya juga terus terang saya bukan biblical scholar gitu ya, apalagi 1 Korintus scholar. Ini saya keterpaksaan aja di sini. Keterpaksaan tapi udah canggih begini ya. Saya sampai nggak bisa tidur saya bikin gini. Waduh, kasihan Kak Abraham. Tapi saya senang. Mudah-mudahan progresif. Ini Kasilo progresif ya kayak. Semoga ya. Soalnya saya takut nih. Ini kan kaum progresif nih. Nanti kalian yang menilai progresif atau enggak. Mau diadu dulu sama MS. MS, itu mah dewa itu nggak bisa diadu. Bukan mengapul segala Pak. Wah, mengapul. Nggak level lah. Ya, terima kasih Kak siapa tadi namanya ya? Imran. Kak Imran, terima kasih. Kak Imran dari mana ini? Saya dari Poso. Oh jauh ya. Cuma sekarang lagi di Jakarta sih. Oh lagi di Jakarta. Iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan sekaligus tadi tanggapan. Silakan teman-teman yang lain. Bagaimana?
Saya sambil cek apakah ada yang chat di grup. Oke. Silakan teman-teman, mari kalau misalnya mau menanggapi atau cerita juga boleh. Nah, saya nggak tahu nih, saya mau nambah ya. Ya. Maksudnya gini, ibadah yang diwarisi oleh gereja masa kini itu kan ibadah abad pertengahan. Saya nggak tahu ya, Dina yang lebih ngerti lah ya. Nah, di dalam ibadah gereja mula-mula, dalam tanda kutip gereja yang mula-mula, karena belum disebut gereja, itu kan ada praktek-praktek misalnya pencucian kaki, basuh kaki, cium hidung atau holy kiss, dan kemudian pengusiran setan. Nah, elemen-elemen ibadah ini hilang di abad pertengahan, gitu ya. Menurut saya elemen ini penting gitu, karena sejak itu hilang, maka di gereja banyak setan. Misalnya uang-uang persembahan tuh banyak yang hilang, itu kan banyak setannya tuh. Ada babi ngepet. Coba dibuat eksorsisme sehingga nanti babi-babi ngepet di gereja tuh hilang gitu. Nah, maksud saya gini, itu bercanda ya. Ada nilai yang penting, ada praktek yang penting di dalam gereja mula-mula yang tidak diwariskan oleh gereja saat ini. Itu satu. Dan kedua, ini terkait dengan tudung. Mengapa tudung hilang? Jadi Di dalam praktek ibadah kita, kalau misalnya tudung di dalam perikop ini adalah hal yang baik. Saya berusaha cari-cari kemarin nggak dapat bukunya Pepiat itu yang menurut saya mewakili, tapi saya nggak dapat. Saya nggak dapat utuh. Saya cuma dapat 30 halaman pertama. Nah, sayangnya 30 halaman pertama ini adalah halaman dia melakukan kajian literatur terhadap tema ini. Kaya banget tulisan dia. Tapi yang bagian worshipnya itu di bagian yang hilang itu. Jadi saya bilang, aduh sialan. Coba seandainya utuh, betul bagus. Mungkin perpustakaan harus order itu, Lucy Pepiat. Bagus itu. bisa diusulkan, Kak. Nah, itu maksud saya kenapa ya, yang menurut saya yang bagus-bagus ini kok hilang, nggak diteruskan, atau minimal bisalah dipromosikan masa kini, walaupun nggak tahu ya apakah itu bisa berlangsung lama atau enggak, saya nggak tahu. Tapi setidaknya yang bagus-bagus itu promosikan lah. Saya nggak tahu ya, Kak Silo, apakah konteks di Indonesia ini yang multi religious ini memengaruhi itu ya, kalau kita tarik ke konteks sekarang. Misalnya bahwa kalau sekarang kan jilbab ya, penutup kepala itu identik dengan atau menjadi identitas teman-teman yang muslim, misalnya begitu, perempuan muslim. Tapi kalau kita lihat semakin kesini kan dalam tradisi kekristenan, kalau di saat ini di Indonesia kan konteks teman-teman yang memegang tradisi ortodoks kan perempuannya masih menggunakan penutup kepala sampai di ibadah saat ini pun gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga belum menemukan sebenarnya kenapa itu hilang tradisi itu ya, dan bahkan dianggap itu menjadi satu identitas yang khas dari teman-teman yang bukan Kristen malah. Betul. Gitu. Betul. Iya Kak, betul. Itu saya alami betul itu kalau identitas itu ya. Sorry, ini cerita Poso ya. Iya, Poso sebelum konflik dan pasca konflik. Jadi dulu, maksudnya begini, dulu, dan ini berubah sekarang saya lihat ada banyak yang berubah. Dulu ketika ada orang yang menggunakan jilbab ya, kalau ini. Jadi selalu orang-orang di kampung itu bilang, wah ini tahu sandira, maksudnya dalam artian orang agama Islam. Dan itu secara bersamaan langsung dicap musuh. Tapi waktu saya pulang beberapa waktu lalu, saya di sana dan tinggal di sana, itu udah mulai banyak di kampung-kampung yang kan di sana itu kan segregasi lumayan ya. Maksudnya kalau kampung Kristen semua. Di kampung Kristen di tempat saya tinggal itu sudah mulai banyak orang yang mulai memakai jilbab dalam tanda kutip, tapi dalam konteks ya bekerja, yang dulu itu sangat dianti betul. Saya tidak tahu kenapa ya, sangat dianti betul. Bahkan kalau ketemu orang begitu
udah lain ceritanya lah, orang bilang seperti itu. Itu sih yang saya alami. Hmm. Dan kenapa narasinya seperti itu? Terima kasih Kak Imran untuk responsnya. Pak Silo mungkin mau menanggapi? Iya, bukan nggak menanggapi secara khusus ya, Ya. menambahkan semumpung ingat ini. Nah, ada juga pelajar 1 Korintus ini yang mengatakan bahwa penggunaan tudung itu sebetulnya khusus bagi perempuan yang sudah menikah, Hmm. gitu. Jadi saya mau sampaikan bahwa pelajar ini menemukan banyak hal yang bisa saling melengkapi sebetulnya, dan kita bisa melihat ini sebagai mosaik. Sebetulnya ini bicara apa sih dari setiap temuan ini, gitu kan? Paulus berusaha melindungi perempuan, lalu ada yang bilang bahwa ini khusus untuk perempuan yang sudah menikah saja, lalu ada yang bilang bahwa ini untuk membedakan bahwa ini ibadah Kristen beda dengan yang lain, gitu. Ya seperti itulah. Maksud saya mosaik ini mau cari bikin seperti apa gambar apa sih sebetulnya, gitu. Dan sejauh saya telusuri di dalam tulisan saya itu, maksudnya berapa sumber yang saya gunakan, ada 8 ya, apa 9, saya belum menemukan itu, dan saya merasa kuncinya di buku si Pepiat itu kayaknya. Saya merasa loh, walaupun saya nggak tahu gitu. Makanya harus dibeli ya Pak. Iya, saya langsung ini harus beli nih memang. Karena pas topiknya. Ya, ya. Ya, silakan teman-teman. Kali ini temannya malu-malu bertanya. Oke, saya merespon ini aja ya, Imran ya tadi ya. Saya Ya. kira karena gereja-gereja kita ini adalah gereja-gereja yang meneruskan tradisi gereja Barat. Sementara tudung itu kan kebanyakan di timur, gitu kan. Jadi kita ini sangat Barat gereja kita ini. Entah itu apapun lah, Protestan apapun itu, kita sangat Barat lah, gitu. Sehingga nggak ada satupun dari yang tradisi timur yang kita wariskan, gitu. Iya. Dalam hal ini khususnya tudung ya, gitu. Tapi kalau ke Timur Tengah, ya masih banyak yang pakai, Ya. gitu. Ya, Pak Silo, ada Aris yang mau bertanya. Silakan. Silakan Kak Aris. Wah, ini ada Makasih kasih banyak. buku bagus nih. Makasih ya Victory Simamora. Iya, Wah, bukunya ini terima kasih kayaknya. Eva Victory. Wah, luar biasa. Tuhan Mantap. menjawab. Sama-sama, Pak. Tuhan bekerja. Thank you. Terima kasih Pak Victory Simamora. Ya, silakan Kak Aris. Yo, terima kasih banyak. Suara terdengar kah? Mantap, Ya, sudah dengar Bung. Ya, terima kasih banyak untuk materinya. Bicara tentang tadi, sepertinya ada keterputusan tentang yang tadi Bang sampaikan dengan keadaan. Kalau beta sendiri bukan sejarawan juga, mesti belajar, tapi ini yang beta ingat dalam misiologi. Di sejarah Timor, karena beta dari Timor, itu memang tentang tadi yang Abang bilang, itu memang dari Kristen sendiri Gereja Masih Injil di Timor itu tidak bertudung. Yang beta ingat itu dalam misiologi itu, dalam sejarah itu memang ada perjanjian antara Portugis dan Belanda. Jadi sebelum ada penjajah masuk di Timor, itu memang yang kental waktu itu adalah feodal raja Timor. Jadi kalau rajanya Kristen, semuanya itu akan menjadi Kristen. Jadi orang hanya ambil dia punya salah satu itu. Dan yang beta tahu dalam tradisi Timor itu tidak ada orang Timor yang berhijab. Betul. Nah, dari banyak misionaris yang datang, hanya ada 2 orang yang memakai budaya untuk bisa memasukkan nilai-nilai Injil. Itu ada Peter Middelkoop dan Cryer van Als. Nah, karena itu pendekatan yang dipakai untuk mengenalkan Tuhan dalam bahasa Atoni Pahmeto atau orang Timur itu ya menggunakan culture budaya Timur, dan dalam budaya Timur itu tidak ada Islam. Itu untuk dalam Pulau Timur. Berbeda dengan Pulau Alor, karena mungkin kalau bisa dicari sendiri, itu di Alor itu ada Al-Quran tertua. Dan dalam filosofi orang Alor, mereka menganggap bahwa agama itu
air laut yang bawa, tapi nilai leluhur antara persaudaraan itu sudah ada jauh sebelum agama masuk. Sehingga kalau ada misalnya ada bakal gereja di Jawa, orang Kupang mungkin akan sangat marah, tapi tidak dengan orang Alor, karena mereka sudah yakin bahwa ini bukan masalah sampai hal-hal seperti itu. Nah sayangnya dalam pengalaman beta ya, dalam beta punya tempat tinggal ini lebih kecil lagi karena belum penelitian, tapi Islamofobia itu cukup tinggi di Molava. Dan karena itu tidak hanya teman-teman yang berhijab, tapi teman-teman yang bereok juga akan didiskriminasi karena mereka Islam, dan kalau mereka Islam mereka itu teroris. Nah, dan karena hal-hal itu menjadi tantangan tersendiri. Sepertinya Kupang kok mudah sekali reaktif, mudah sekali marah. Ketika orang ke gereja langsung dipukul rata, oh itu semua Islam itu begitu. Nah, dari pertanyaan itu menurut beta ya mungkin jadi pekerjaan juga untuk gereja ya, harus lagi kalau misalnya abang tadi sampaikan tentang tradisi pemakaian tudung itu awalnya baik dan teman-teman ortodoks pakai, tapi kita sekarang melihat itu sebagai seseorang. Apalagi di sini kan masalah pemuda kan cinta beda agama. Jadi kalau kau pakai hijab, kau sudah menyangkal Yesus, kau meninggalkan, dan itu kan jadi Islamofobia yang cukup kental untuk konteks tempat tinggal saya. Itu menurut itu saya hanya berbagi tentang konteks saya, tentang kenapa tudung. Malah beta sendiri baru tahu tentang tudung dari materi ini, jadi tersadarkan. Terima kasih untuk itu. Makasih Bung Ari. Kayaknya kita pernah ketemu ya, Jakarta ya? Atau Iya, kita makan mana ya? Dengan Rapan. Iya. Oh iya, cuma Bung makin gagah nih dengan brewok ya. Ini simbol perlawanan untuk melawan Islamofobia. Iya, jadi gini, kalau terkait itu Bung, di paper saya juga sebutkan bahwa itu kontestasi. Jadi ada pihak misalnya yang merasa jadi korban, dalam ini Muslim atau perempuan Muslim secara khusus yang ingin keluar dari tudung gitu ya, di satu sisi. Tapi di sisi yang lain ada kelompok-kelompok Islam yang tetap memaksa bahwa tudung itu sangat syar'i, Islami gitu. Sehingga seolah-olah tudung itu hanya milik orang Islam. Padahal kalau lihat sejarah, wah itu lebih luas lagi. Karena ini kan shared narrative of religion ya. Di banyak komunitas dilakukan praktek itu. Nah, tapi di sisi yang lain, ada kelompok yang menggunakan secara sadar isu tudung ini untuk mengambil kepentingan politik. Dan itu yang Bung sebutkan tadi, Islamofobia gitu. Jadi memang ini medan-medan pertempuran tudung ini, bukan hanya sekedar yang tadi kalau dalam bahasa itu Paulus melindungi perempuan. Enggak, ini bukan hanya sekedar itu, ini lebih luas lagi. Ini jadi medan pertempuran untuk saling menunjukkan siapa yang berkuasa dan memenangkan pertempuran itu. Gitu, Bung. Hormat, terima kasih banyak. Iya, Bung. Wah, luar biasa, Bung, makin gagah ya. Makasih Kak Aris. Kak Silo, ada lagi Kak Happy yang mau merespon atau bertanya. Silakan Kak Happy. Kak, suaranya putus Kak. Kresek-kresek. Suara Kak Happy kresek-kresek. Ya. Jangan masih di plastik lagi dia. Pakai tudung plastik kresek-kresek di luar hujanan. Sekarang kedengaran ya? Sudah Kak. Ah, ya siap. Oh ya, oke. Iya, terima kasih untuk presentasinya Pak Silo. Dan saya minta maaf tidak buka video karena memang ini juga jaringan. Ada beberapa hal yang menarik baik dari pemaparan Pak Silo maupun juga artinya pemaparan Pak Silo baik berdasarkan dari 1 Korintus ini maupun juga secara tematis tentang tudung kepala ya, secara khusus ketika kita melihatnya kepada perempuan. Yang pertama tadi Pak Silo sudah sampaikan bahwa ini ada tudung kepala ini selain tadi berbicara bahwa ini hanya paling bisa kita aplikasikan begitu kepada manusia begitu yang memerlukan tudung. Yang kedua juga bahwa ini adalah sebenarnya kebudayaan dari Siro Mesopotamia tadi ya Pak ya.
lalu kemudian dan mungkin juga dari Roma begitu. Nah, ketika kita berbicara itu memang kita tidak bisa lepaskan bahwa tudung kepala itu hasil dari kebudayaan, dan juga pemahaman saya, bisa saja saya salah, nanti bisa dikoreksi atau juga diberikan perspektif baru, bahwa banyak kebudayaan itu kan memang dia terintegrasi dengan kepercayaan, sehingga agak-agak sulit ketika kita mau memisahkan begitu. Oh, apakah tudung kepala ini adalah kebudayaan atau dia adalah tradisi kepercayaan begitu. Nah, itu yang seringkali juga kita jadi bisa bertengkar di situ, atau juga kita bisa merasa ini tumpang tindih atau terlalu bercampur baur. Nah, itu juga kemudian ketika misalnya tadi Dina sudah bilang bahwa dalam konteks masyarakat kita yang plural, secara khusus misalnya untuk saudari-saudari kita yang muslim misalnya, bagi mereka itu adalah satu panggilan untuk menudungi kepala begitu. Jadi satu panggilan keimanan mereka untuk menudungi kepala. Nah, di satu sisi iya itu adalah panggilan, tetapi kemudian kalau kita mau kita mau secara jujur, atau juga artinya ada saudari-saudari kita yang muslim mau jujur misalnya begitu, bisa saja itu juga tidak lagi hanya sekedar panggilan keimanan, tapi sekarang kan sudah ada tren, sudah jadi gaya begitu. Yang kemudian juga tidak bisa kita salahkan gitu, dia melebur kemudian, atau bahkan itu menjadi satu kewajiban. Nah, itu juga contoh misalnya beberapa waktu yang lalu ketika ada salah satu sekolah begitu yang mewajibkan tudung kepala. Nah, jadi kita perlu mungkin melihat, kalau Pak Silo tadi pakai trajektori sejarah. Nah, mungkin kita juga perlu melihat tudung kepala ini itu dia dari mana begitu. Kalau dia kebudayaan yang terintegrasi dengan suatu kepercayaan, maka tidak bisa juga kita harus terus mempertahankan sampai pada masa kini jikalau itu tidak sesuai lagi begitu. Kalau di Timur Tengah misalnya, para perempuan bertudung kepala, kita tidak bisa tentukan apakah itu pasti Islam. Bisa saja ada yang Yahudi, ada yang Kristen malah bertudung kepala, karena itu adalah budaya pakaian mereka di sana. Nah, jadi buat saya di situ yang kemudian penting sekali pembahasan Pasilo ini dan menjadi sangat menarik begitu, karena itu tadi kita harus melihat tudung kepala dan juga tradisi-tradisi ini itu lahirnya dia dari kebudayaan atau terintegrasi dengan kepercayaan. Nah, kalaupun kita ingin kemudian memisahkan itu, lalu kemudian meleburkan pada kebudayaan masa sekarang, nah itu juga harus dilihat bagaimana dia kemudian mengambil posisi begitu. Karena memang agak berbeda ya bertudung kepala masa di Timur Tengah dengan kebudayaan Timur Tengah, lalu kemudian kita di Nusantara ini seperti tadi ada teman yang katakan bahwa tidak ada, dan di Kalimantan juga tidak mengenal tudung kepala, yang ada itu lawung begitu misalnya ya. Jadi tutup kepala yang bukan sebuah tudung gitu, tapi malah lawung untuk perempuan, lalu untuk laki-laki mungkin ada yang dengan bulu-bulu burung, lalu kemudian juga ada taring-taring begitu. Nah, jadi itu sesuatu yang memang ada dalam kebudayaan Nusantara begitu. Jadi ada yang mengenal penutup kepala, tapi ada yang tidak, atau hiasan kepalanya tidak disebut sebagai tudung kepala. Nah, jadi saya pikir di sini yang kita juga perlu mencermati teks ini begitu, bahwa apakah tudung kepala yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah dia mencoba untuk mengambil kebudayaan begitu, untuk memberikan pembedaan tadi terhadap satu komunitas. Walaupun kemudian memang akhirnya kalau kita salah satu tadi yang juga Pak Silo sampaikan, bahwa ini akhirnya nanti dia jatuhnya kepada patriarki. Jadi akhirnya siapa yang menentukan hanya perempuan saja yang boleh bertudung kepala? Apakah laki-laki atau perempuan itu sendiri? Untuk kepentingan siapa para perempuan harus bertudung kepala? Kalau ada perempuan yang tidak pakai tudung kepala disebut sebagai komunitas, katakan tadi tidak bermoral, lalu laki-laki yang tidak bermoral kita kasih dia pakai pakaian bagaimana?
Nah, ini juga menjadi satu hal yang ini ya, jadi trigger gitu. Kalau perempuan bisa kita klasifikasi, oh ini perempuan yang saleh dia bertudung, perempuan yang tidak saleh dia tidak bertudung. Nah, lalu laki-laki yang saleh tidak pakai tudung, lalu laki-laki yang tidak saleh tadi harus rambut panjang mungkin ya, gitu, karena itu dianggap tadi menghina kepalanya misalnya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi memang saya melihat bahwa sebenarnya ini tudung kepala dari pemahaman saya bahwa ini adalah sebuah kebudayaan yang kemudian kalau kita mau serap itu dalam tradisi kekristenan kita, baik kita di Indonesia atau dalam konteks lokal kita masing-masing, kita harus lagi melihat dengan lebih seksama begitu. Apakah ini akan menentukan iman kita atau tidak, atau ini hanya satu simbol yang bisa diganti dengan simbol lain yang kita miliki secara lokal dengan nilai-nilai yang memiliki kesejajaran atau kesamaan. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang kemudian kalau kita membaca teks ini kemudian muncul pertanyaan, kenapa laki-laki tidak pakai tudung kepala begitu? Bukan hanya pada masalah itu menghina kepalanya misalnya, tapi karena dia kepalanya itu sudah Kristus begitu. Nah, ini juga akhirnya kan menjadi hierarkis. Jadi kepalanya laki-laki itu Kristus, kepalanya perempuan itu laki-laki. Nah, itu di situ yang saya rasa mungkin bisa dielaborasi lagi tentang tudung. Jadi dia kayak penyekat begitu. Jadi ada yang perempuan harus diperantarai oleh laki-laki supaya dia bisa datang kepada Kristus, atau dia harus menutupi kepalanya. Walaupun misalnya kalau dalam tradisi Keyahudian laki-laki juga menggunakan penutup kepala, walaupun mungkin bukan disebut tudung, gitu, tapi dia menggunakan juga penutup kepala untuk berdoa. Nah, jadi buat saya di situ yang kita harus lebih fair juga, bahwa saya merasa dan saya memikirkan bahwa sebenarnya mengapa Rasul Paulus menuliskan surat ini agar itu sesuai dengan konteks pemikiran orang Korintus. Kalau buat saya begitu. Lalu itu tidak bisa kemudian serta-merta kemudian disamaratakan atau digeneralisir untuk semua lokus kekristenan atau semua kebudayaan kekristenan. Nah, buat saya di situ saya melihat, jadi saya melihat bahwa ini kebudayaan. Lalu kemudian yang kedua, siapa yang menentukan bahwa dengan pakaian itu kita bisa mengelompokkan perempuan saleh, perempuan tidak saleh, laki-laki tidak saleh. Lalu kemudian yang ketiga tadi bahwa ini bisa saja sebenarnya juga mengandung itu tadi ya, ada tingkatan atau hierarki, dan biasanya hierarki memang juga adalah dimensi dari patriarki. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Happy untuk responsnya yang menarik. Pak Silo bisa merespons sebelum nanti ada Kak Aulia juga yang akan bertanya. Bapak mau respons dulu? Oke, baik, terima kasih Kak Dina. Nah, kalau dengan Happy ini, memang dia namanya Happy, tapi kalau nanya bahwa orang nggak happy. Jangan gitu loh Pak. Karena kalau di kelas itu banyak dia kalau nanya 10, 20 gitu ya. Jadi gini, saya mau sampaikan gini kira-kira ya, bahwa tudung kepala itu memiliki banyak lapisan. Misalnya lapisan pertama itu kita bisa dekati dari perspektif lapisan sejarah. Itu bicara asal usul. Tadi yang Happy sampaikan, apakah ini kepercayaan atau kebudayaan, ya kan? Nah, itu ada di sana. Kalau kita mau lihat secara lebih mikroskopik, lebih spesifik, kecil, ya secara umum orang menyebut itu budaya, tapi di bagian budaya itu ada kepercayaan sehingga memakai itu punya nilainya. Nah, nilai itu menjadi hanya milik orang tertentu, tapi praktek tudungnya dipakai oleh banyak orang, gitu. Bisa seperti itu, gitu ya. Tapi juga ada lapisan kedua, itu makna religius atau makna sosial. Kalau religius, iman. Orang yang memakai merasa sedang mengekspresikan imannya, bahwa saya beda dengan kalian, gitu kan. Tapi makna sosial juga ada. Kalau kita sekarang menyebutnya nikab ya, ada istilah nikab itu di komunitas muslim. Tapi juga ada bagaimana orang bisa beriman tapi dengan fashionable, sehingga muncullah istilah jilbab.
pernah dengar ya istilah jilbabs ini ya? Ingin menunjukkan ekspresi iman di satu sisi, tapi di sisi yang lain ingin fashionable, gitu ya, berjilbab. Tapi juga bagian dari fashionable itu adalah berpakaian yang tren kekinian, gitu. Lalu kemudian ada juga persoalan di sana, lapisan ketiga adalah stigmatisasi, gitu. Stigmatisasi itu ya itu tadi, perempuan ditindas melalui tudung. Tapi juga ada yang perempuan mengatakan bahwa saya nggak merasa tertindas. Kalau misalnya rekan-rekan sempat coba lihat-lihat lah kesaksian perempuan-perempuan yang pakai nikab itu, mereka merasa nggak tertindas di sana, gitu ya, gitu. Lalu kemudian ada saya lampirkan itu di buku yang kedua setelah Fatimah Mernissi, itu wawancara bagaimana perempuan orang-orang Kuwait memahami tudung kepala. Dan mereka memahami itu bagian dari keagamaan, gitu. Itu wawancara di mahasiswa di universitas di Kuwait, gitu. Dan menarik menurut saya kayak gitu. Nah, level keempat adalah eksploitasi. Isu ini dieksploitasi oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan ya tadi yang disampaikan Bung Ari, kepentingan politik, membawa ketakutan, dari ketakutan itu mendapatkan kepentingan ekonomi. Setidaknya proyek-proyek ekonomi bisa didapatkan lewat itu, seperti itu, gitu. Jadi banyak sekali levelnya. Nah dari sekian level itu saya mau tunjukkan bahwa ada bagian-bagian yang mengalami interseksi, jadi saling bertemu dan disitulah kompleksitas dari isu tudung ini terlihat, kira-kira begitu. Nah ini berhubungan dengan kenapa laki-laki tidak menggunakan tudung, gitu ya. Ini kalau nggak salah dibahas oleh Schirmacher dan saya lupa lagi, kalau nggak salah ada satu tesis MDiv itu, Han namanya, yang membahas itu. Nah sekali lagi mereka menyampaikan bahwa Sitz im Leben-nya penting dalam 1 Korintus, gitu ya. Nah Sitz im Leben itu salah satunya adalah itu tadi, kalau perempuan dengan rambut panjang berjalan di depan publik tanpa tutup kepala, gitu misalnya, nah itu udah menjadi bagian dari satu komunitas atau ada labelisasi, gitu ya. Tapi sisi yang lain, laki-laki juga sama. Di masyarakat Korintus itu ketika laki-laki berambut panjang itu juga identik dengan yang pihak perempuan yang di sebelahnya, gitu. Sehingga pada zaman itu nggak ada laki-laki berambut panjang itu dilarang, gitu. Jadi dunia 1 Korintus itu adalah dunia yang seperti itu. Nah artinya dunia ini masuk di dalam kehidupan komunitas di Korintus, dan di tengah konteks itulah Paulus mengeluarkan pandangan ini. Meskipun sekali lagi Lucia Pepiot mengatakan bahwa perikop ini sudah terbagi ke dalam 2 grup besar, tradisional dan non tradisional, sehingga apapun pandangan kita itu masuk di 2 kategori ini. Sehingga kalau mau bicara tentang laki-laki nggak pakai tudung bagi non tradisional, ya ini kesalahan Paulus. Paulus memang promotor misoginis kok. Tapi yang tradisional mengatakan nggak bisa. Kenapa? Karena perspektif misoginis ini muncul dari cara baca yang tadi itu yang persis ditunjukkan, laki-laki kepala dari laki-laki adalah Kristus, kepala perempuan adalah laki-laki, itu kan hierarki. Tapi kalau coba kita lihat lebih luas dalam konteks intratekstual, ini menurut yang tradisional ya, itu nggak akan kita temukan hierarki itu. Justru yang akan kita temukan di banyak surat Paulus itu adalah semangat equity, karena kristosentris menjadi fokus besar dari Paulus sebetulnya. Fokus besar Paulus itu bukan isu gender misalnya, tapi bagaimana Kristus bisa disosialisasikan, bisa menjadi fondasi kehidupan yang baik dan seterusnya. Gitu. Nah,
Jadi dua kubu ini tetap berkelahi sampai kapanpun, gitu ya. Itu responnya. Jadi kalau ditanya tudung kepala itu dari mana, ya budaya atau kepercayaan. Tapi di ada bagian-bagian tertentu dia kepercayaan duluan, lalu jadi budaya. Tapi kalau masuk komunitas yang baru, dia jadi budaya asing, yang masuk ke komunitas, lalu kemudian jadi kepercayaan. Tergantung proses adopsinya sebetulnya. Dan saya setuju kalau 1 Korintus hanya untuk 1 Korintus, betul. Tetapi ya ini jadi persoalan personal ya. Kita nggak bisa memperlakukan umum. Karena ada orang yang memahami bahwa ini juga bisa juga buat masa kini, gitu. Gitu. Happy yang selalu happy. Terima kasih Pak Shilo dan juga Kak Happy untuk pertanyaannya tadi. Sekarang ada satu yang bertanya lagi, Pak. Aulia, silakan. Ya. Halo Kak Dina. Halo. Halo Pak Shilo. Ya, sebelumnya karena Tapi ini bro. berapa? Mantap. Oh iya, Lihat aja terima kayak kasih. aku lihat. Iya, ya sebelumnya halo teman-teman, nama saya Aulia. Ini kali pertama saya ikut KBP. Sebelumnya saya juga harus minta maaf kalau mungkin pertanyaan saya tidak akan benar-benar berhubungan langsung dengan teks yang kita bahas, cuman karena kebetulan bicara Pak Shilo, jadi saya tetap tanyakan gitu. Nah, jadi untuk tadi di presentasi itu saya mendengar bahwa ada satu penekanan dari Pak Shilo itu bahwa semakin kesini itu isu soal tudung itu semakin ketika orang ngomong orang berkerudung, seenggaknya di konteks Indonesia misalnya, selalu dihubungkan dengan pasti Islami, ya kan. Saya melihat Pak Shilo itu justru mengatakan ini bukan semata-mata soal religiositas, tapi udah lebih ke isu yang sifatnya politis gitu kan. Nah, saya waktu itu pernah ketemu satu artikel ada satu jurnalnya punya UIN yang nulis itu ada 3 orang, salah satunya Ibu Yun Sunesti, saya lupa lagi 2 penulisnya siapa. Jadi tulisan ini adalah penelitian tentang bagaimana orang memaknai perempuan ya khususnya memaknai hidup yang semacam lahir barunya lah, tapi ini Islam ya. Jadi mereka semacam dapat hidayah dan berusaha untuk semakin mengikuti ajaran Islam secara sepenuh-penuhnya gitu kan. Berapa di antara perempuan ini itu sudah pasti memang semua perempuan yang diteliti di sini pasti akhirnya berpakaian lebih tertutup, saat itu juga menggunakan jilbab. Tapi menariknya tidak hanya menggunakan jilbab saja yang menjadi melekat pada perempuan-perempuan ini, tapi mereka juga misalnya nggak bisa dengar musik, nggak bisa sembarangan hahihi dan seterusnya, ya kan. Dan bahkan jadi artikel ini mengatakan bahwa mereka ini usaha mereka ini adalah karena perempuan yang diteliti ini kebetulan perempuan yang usia remaja beranjak ke dewasa, adalah perempuan yang sedang menegosiasikan identitas diri mereka. Salah satunya adalah dengan itu. Mereka menganggap ini adalah cara saya untuk menjadi semakin dekat dengan yang saya imani. Kesalahan apakah saya jadi nggak bisa melakukan hal-hal yang mungkin kalau saya pikir-pikir masuk akal atau tidak itu tidak penting. Yang penting saya bisa semakin dekat dengan yang Maha Kuasa. Saya menemukan ini juga bahkan terjadi pada ada satu teman saya gitu kan, dia baru lulus sidang kayaknya kalau nggak salah. Dan ketika teman-teman yang ngucapin selamat ke dia di Instagram, kan sekarang lagi tren ya Pak ya, kalau ngucapin selamat di Instagram, ucapan selamatnya di repost. Dia ini kalau yang ada temennya ngucapin selamat di Instagram, tapi yang dimasukkan di Snapgram itu video, ketika dia repost pasti itu di mute. Karena saya melihat ini, saya sampai mikir kayaknya kalau orang dengar suaranya mungkin jadi nafsu kali ya. Saya mikirnya jadi gitu. Nah, sebagai seorang Kristen, sejarah teologi kita itu membuktikan bahwa biasanya hal-hal yang dalam tanda kutip kelihatannya itu justru membatasi kebebasan seseorang, ya, saya katakan membatasi ya. Misalnya kayak karena beberapa dari mereka dari berdasarkan artikel ini, orang mendengarkan musik aja nggak boleh, untuk berperilaku wajar aja nggak boleh, semua harus serba terbatas.
Jadi berdasarkan, biasanya kan kalau di teologi Kristen ini satu yang biasanya jadi alat perlawanan kepada status quo, misalnya teologi secara khusus misalnya dalam konteks teologi-teologi yang berbasis kaum-kaum marginal, biasanya kan justru alat yang menindas mereka yang mereka pakai sebagai situs perlawanan gitu kan, Pak. Pertanyaan saya adalah, untuk umat Islam ini bagaimana sebenarnya jilbab itu bisa jadi situs perlawanan? Karena kan pada saat yang sama biasanya kan kalau urutannya gitu kan. Pertama yang biasanya yang jadi simbol dan jadi situs itu adalah yang justru menindas mereka gitu. Kalau dalam konteks jilbab itu gimana ya bisa dilakukan? Itu sih pertanyaan saya. Maaf ya kalau nggak terlalu berhubungan dengan teks. Makasih, Pak. Ya, seperti biasa, Aulia bikin pusing. Silakan Pak, kalau langsung direspon boleh. Iya, kalau dengan Aulia ini diskusi memang bikin pusing dia, hobinya. Ya, jadi gini. Terus saya bingung mau cari kemana ya. Gak usah minta maaf, gak apa-apa kok. Nah, jadi gini. Saya mulai dari, kalau ditanya tadi responnya Aulia, apa pertanyaan Aulia bagaimana jilbab menjadi situs perlawanan, itu Fatima Mernisi sebetulnya membahas ya. Tapi saya mau menampilkan bagaimana di satu sisi jilbab ini, itu kan tadi di awal saya sudah sebutkan proposisi saya ya. Tudung kepala ini kan jadi apa ya, suatu yang dominan ya, suatu entah kita sebut ideologi, paham atau praktek yang dominan, tapi di dalam yang dominan itu ada perlawanan, ada negosiasi gitu ya. Nah, bagian dari negosiasi ini sebetulnya menurut saya tadi saya sebut itu tentang jilbab. Aulia ini ya mengikuti ya isu jilbab ini ya. Bagaimana menjadi Islami bersamaan dengan menjadi fashionable. Fashionable ini bukan diartikan sebagai konsep berpakaian yang modest dalam konsep Islam yang konvensional ya, bukan seperti itu, tapi fashionable dalam arti mengikuti tren kekinian gitu ya. Nah, tren kekinian itu salah satunya adalah kalau publik memakai celana jeans ketat, kami juga pakai gitu, seperti itu tren kekinian, sehingga berpakai jilbab tapi sekaligus pakainya jeans dan ketat, kira-kira seperti itu. Nah, menurut saya ini bisa juga dilihat sebagai situs perlawanan sebetulnya. Bagaimana ada usaha untuk menempatkan keimanan itu tidak bertentangan dengan tren kekinian. Menurut saya gitu, jilbab itu memberi pesan tentang itu gitu. Itu bisa lihat dari seperti itu. Tapi bisa juga lihat dari kacamata tadi yang saya bilang Fatima Mernisi, bahwa dia mengajak komunitas muslim untuk bisa beyond veil. Karena veil itu udah cenderung identik dengan situasi di mana seseorang berada di dalam dominasi. Nah, ini kita harus lihat di bukunya yang lain yang dia bicara tentang harem. Harem itu adalah ruang khusus yang untuk menggambarkan atau mensimbolkan bagaimana perempuan-perempuan yang menjadi katakanlah selir atau selir atau dari praktek kerajaan itu ada istri kedua, ketiga dan seterusnya, itu ditaruh di harem. Dan di harem itu mereka dijaga oleh seorang laki-laki yang sudah dikebiri sehingga tidak lagi punya passion terhadap yang dijaga gitu ya. Nah, di harem itu mereka memang menikmati segala hal yang diberikan, kemewahan dan seterusnya, tapi di sisi yang lain mereka nggak bisa pergi kemana-mana. Gitu. Ibaratnya ada judul lagu itu kayak burung di sangkar emas. Gitu kan. Nah, Mernisi berusaha mengajak ini, jadi menjadikan simbol sebagai perlawanan bahwa kita harus keluar dari sangkar emas ini, tetapi dengan menggunakan simbol yang sama,
kira-kira gitu. Walaupun menurut saya prosesnya nggak gampang ya, karena mau keluar dari haram itu nggak semudah yang dibayangkan, kecuali ya punya keberanian yang cukup dan menyatakan keluar dari segala privilege yang didapatkan sebagai haram gitu. Itu sih Aulia, menurut saya responnya bisa dua, bisa dalam bentuk jilbabs atau dalam bentuk yang ditawarkan oleh Fatima Mernissi dengan dari dalamnya, maksudnya dari dalam konteks berjilbab itu perlahan-lahan negosiasi dilakukan sampai akhirnya nanti puncaknya adalah barangkali dalam konteks masyarakat perempuan Iran, mereka melepaskan jilbab sekarang sebagai puncak dari perlawanan gitu. Itu Kak Dina yang bisa saya respon dari pertanyaannya Aulia. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Aulia. Terakhir sebelum kita tutup, mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, masih dikasih kesempatan, silakan. Apakah masih ada? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Silo. Ya. Sebelum kita akhiri PA kita, mungkin Bapak mau memberikan closing statement untuk menutup semua rangkaian acara kita hari ini. Pertama, saya mau sampaikan adalah isu tuduh kepala ini isu yang kompleks karena memiliki banyak lapisan gitu ya. Dan dari setiap lapisan itu bisa memunculkan arti-arti yang berbeda dari setiap lapisan gitu. Misalnya kalau kita bicara lapisan sejarah, maka kita bisa menemukan bahwa tudung kepala ini adalah fenomena atau shared narrative of religions. Artinya ini bukan dominasi dari komunitas muslim semata gitu. Tapi kalau kita bergeser ke misalnya soal makna, nah makna religius dengan makna sosial itu beda lagi gitu. Kayak tadi contoh tadi jilbabs, itu kan beda dengan orang-orang muslim yang punya pemahaman tentang jilbab yang bukan jilbabs gitu. Tapi mereka yang memakai jilbabs merasa ya mereka juga punya hak menentukan apa yang beriman, apa maksudnya mengekspresikan iman mereka bersamaan dengan mereka punya pemahaman tentang berpakaian kekinian. Jadi artinya menjadi apa ya? Ya kalau istilah saya itu memang jadi ada kontestasi di dalamnya. Di setiap level itu ada kontestasi. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang eksploitasi isu ini oleh kelompok politik kanan yang menawarkan konsep Islamofobia, ketakutan, dan mereka meraup untung ekonomi dari situ. Wah, itu sangat ruwet menurut saya. Tapi ya di balik keruwetan itu mudah-mudahan setiap kita bisa melihat apa maknanya lah yang baik buat kita. Kalau misalnya kita mau berpegang ke Paulus dia baik, ya bisa juga kita mulai promosikan itu. Tapi kalau nggak baik ya nggak usah diteruskan. Kira-kira begitulah. Itu sih yang saya bisa sampaikan, Kak Dina. Thank you. Terima kasih banyak Pak Silo sudah memberikan kita pencerahan, dan saya yakin teman-teman yang ikut serta dalam PA sore hari ini sangat tercerahkan dengan penjelasan dari Bapak. Dan kami dari kelompok Biblika Progresif sangat mengapresiasi waktu yang Bapak berikan kepada kami dan teman-teman di sini, dan ya teman-teman nanti bisa mengaksesnya di YouTube. Dan ya itu dari Pak Silo tadi ya teman-teman. Untuk kalau teman-teman ada yang belum mendapatkan bahan dari Pak Silo, nanti akan bisa kami email kalau memang tidak bisa mendownload dari room chat ya, karena di sini tadi Esi sudah upload di dalam ruang chat ini, jadi bisa diakses.
Itu saja, saya serahkan kepada Esmeralda. Baik, terima kasih Kak Dina. Terima kasih untuk kita semua yang sudah belajar bersama-sama pada sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Silo yang sudah membawa kita dalam percakapan yang menarik, yang walaupun Pak Silo deg-degan, tapi kita menerimanya dengan sangat baik, Pak. Terima kasih juga untuk Kak Dina yang sudah memoderator menjadi PA kita pada sore hari ini dan malam hari ini. Terima kasih untuk semua rekan yang hadir dan berpartisipasi. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa memperkaya kita dalam berteologi, dalam memahami ayat-ayat, bahkan memahami juga agama-agama yang lain. Bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai topik-topik yang sudah pernah kita lakukan, bisa menyaksikan 22 sesi PA kami yang ada di YouTube Kelompok Biblika Progresif, dan untuk mengetahui informasi mengenai PA KBP selanjutnya, bisa dilihat di Instagram Biblika Progresif atau dari media sosial dari kami masing-masing. Bila teman-teman juga memiliki topik yang ingin dibahas atau memiliki ayat-ayat yang perlu dibahas dan menurut teman-teman menarik atau isu-isu sosial yang terjadi, teman-teman juga bisa menyampaikannya kepada kami melalui email atau melalui dari kami. Ada Kak Dina, Kak Obe, Kak Tina, Kak Aris, Patricia, Melinda, dan saya. Teman-teman bisa menyampaikannya, nanti kami coba bantu untuk memperlengkapi, mencari pembicara atau pemateri yang bisa membahas isu atau topik yang tertentu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir sampai saat ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memperkaya kita dalam berteologi atau memahami, khususnya dalam agama kita masing-masing. Sebelum kita berpisah dari room ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada sore sampai malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar memperkaya diri kami mengenai, pada malam hari ini kami memperkaya diri dengan membahas tentang topik tudungnya Allah. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hal yang boleh kami dapat. Kiranya ini juga menjadi proses kami dalam berteologi dengan apa yang kami pemahaman sebelumnya, dengan pemahaman apa yang telah kami dapat melalui Pak Silo, Tuhan. Kira Tuhan yang memberkati Pak Silo dalam segala keadaan dan kondisi serta pelayanan dan tanggung jawabnya. Kau juga memberkati kami semua dalam segala aktivitas kami dimanapun kami berada. Tuhan yang jagai kami dan lindungi kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita berpisah, kita boleh nyalakan kamera, kita berfoto dulu sebelum kita mengakhiri. Terima kasih Bang Silo. Keren. Ya, teman-teman yang ingin membuka masih kami nanti sampai Kak Imran, Kak Kris, Kak Joy, Kak Obe, jika berkenan membuka kamera. Jika tidak, kami akan mengambil gambar. Bang Vitori, thank you ya bukunya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Luar biasa. Oke, saya akan ambil foto. Mari bebas gayanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sehat dimanapun berada. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di kelompok selanjutnya. Sampai jumpa. Obe dan semua.